Video pembelajaran ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bahasa sebagai alat komunikasi manusia, dengan fokus khusus pada bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek yang berbeda dari bahasa, mulai dari sejarah dan perkembangannya hingga peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam budaya Indonesia. Pertama, pentingnya bahasa dalam komunikasi. Bahasa adalah alat utama yang digunakan manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan informasi. Bahasa memungkinkan interaksi sosial yang kompleks dan penciptaan hubungan yang mendalam. Contoh nyata, percakapan sehari-hari, pidato, tulisan, dan media digital. Ciri khas manusia. Bahasa adalah fitur unik yang membedakan manusia dari makhluk lain. Menjelaskan kemampuan bahasa manusia dibandingkan dengan bentuk komunikasi hewan. Pentingnya bahasa dalam perkembangan budaya dan peradaban manusia. 2. Sejarah bahasa di Indonesia. Perkembangan bahasa. Evolusi bahasa di Indonesia dari masa prasejarah hingga zaman modern. Penemuan tulisan kuno seperti aksara Pallawa dan aksara Jawa. Perkembangan bahasa tulis dan peran pentingnya dalam penyebaran pengetahuan dan budaya. Contoh evolusi bahasa. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pengaruh bahasa asing seperti Arab, Sanskerta, Belanda, dan Portugis terhadap bahasa-bahasa di Indonesia. Ketiga, fungsi dan tujuan bahasa di Indonesia. Kebutuhan bahasa. Bahasa sebagai alat untuk berpikir, memecahkan masalah, dan menciptakan pengetahuan. Pentingnya bahasa dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Tujuan penggunaan bahasa. Komunikasi, pertukaran informasi, ide, dan perintah. Identitas budaya, bahasa sebagai cerminan identitas individu dan kelompok. Ekspresi diri, mengungkapkan emosi, kreativitas, dan pengalaman pribadi. Instrumental, menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu seperti negosiasi atau persuasi. Regulatif, bahasa untuk mengatur perilaku dan norma sosial. Yang keempat, struktur bahasa di Indonesia. Komponen bahasa, fonologi, studi tentang bunyi bahasa, bagaimana bunyi diproduksi, diterima, dan dipahami dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Morfologi, struktur kata dan proses pembentukan kata, morfem, prefiks, sufiks. Sintaksis, struktur kalimat, aturan tata bahasa, dan cara kata-kata disusun untuk membentuk makna. Semantik, makna kata, rasa, dan kalimat, serta bagaimana makna ini dipahami dan ditafsirkan. Pembentukan komunikasi, bagaimana fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik bekerja bersama untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Contoh analisis kalimat untuk menunjukkan bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi. 5. Ragam bahasa di Indonesia. Keanekaragaman bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau. Perbedaan struktural dan fungsional antara bahasa-bahasa di Indonesia, misalnya bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bugis. Bahasa dan budaya, bagaimana bahasa mencerminkan nilai-nilai tradisi dan pandangan hidup masyarakat yang menggunakannya. Contoh spesifik dari bahasa-bahasa yang memiliki konsep unik yang tidak ada dalam bahasa lain. 6. Peran bahasa dalam budaya Indonesia. Perekat sosial. Bahasa sebagai alat yang menyatukan anggota masyarakat, menjaga kohesi sosial. Contoh, bagaimana bahasa digunakan dalam ritual, tradisi, dan kegiatan sosial di berbagai daerah. Pengaruh budaya. Bagaimana bahasa membentuk cara kita memandang dunia dan memahami realitas, misalnya hipotesis Sapir-Whorf, studi kasus tentang pengaruh bahasa terhadap pemikiran dan perilaku dalam konteks budaya Indonesia. 7. Pengaruh teknologi terhadap bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi, sejarah perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia dari tulisan tangan, mesin cetak, telepon, radio, televisi, hingga internet. Dampak setiap era teknologi terhadap evolusi bahasa di Indonesia. Era digital dan media sosial, bagaimana media sosial dan teknologi digital mengubah cara kita berkomunikasi di Indonesia. Misalnya, singkatan, emoji, meme. Pengaruh teknologi terhadap kecepatan penyebaran bahasa dan budaya, misalnya viralitas di internet. Dampak positif negatif teknologi terhadap bahasa di Indonesia,
penyederhanaan bahasa, penurunan kualitas komunikasi. 8. Bahasa dan globalisasi di Indonesia. Pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa tantangan seperti homogenisasi budaya dan resiko kepunahan bahasa daerah. Dominasi bahasa internasional seperti Inggris dalam bidang bisnis, sains, dan teknologi. Fenomena bahasa internasional. Bagaimana bahasa internasional mempengaruhi bahasa lokal dan sebaliknya di Indonesia. Contoh spesifik dari fenomena linguistik seperti Pidgin dan Kreol di Indonesia. Upaya pelestarian bahasa lokal di tengah dominasi bahasa internasional, misalnya program revitalisasi bahasa di berbagai daerah. 9. Masa depan bahasa di Indonesia, tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi bahasa di masa depan seperti globalisasi, migrasi, dan perubahan teknologi. Peluang untuk memperkaya dan melestarikan bahasa melalui teknologi pendidikan dan kebijakan kebudayaan. Pelestarian bahasa. Inisiatif global dan lokal untuk menjaga keberagaman bahasa seperti UNESCO dan proyek Endangered Language. Peran masyarakat dan individu dalam melestarikan bahasa, misalnya dokumentasi bahasa, pembelajaran bahasa, penggunaan teknologi untuk rekaman dan pengajaran bahasa.